Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian yang membahas analisa saham setiap hari. Kali ini saya akan membahas atau mencoba sharing ya analisa saham bull dengan metode bandarmologi untuk tanggal 18 Januari 2021. Oke, seperti apa analisanya? Kita saksikan berikut ini. Yang pertama, disclaimer dulu teman-teman. Untuk analisa ini hanya sebatas sharing ya. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan untuk jual beli atau saham tertentu. Dan ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silahkan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, kali ini saya akan mencoba melakukan analisa ya untuk saham dengan kode BULL ini, bull. Salah satu saham transportasi ya untuk pelayaran. Yang akan saya bahas kali ini adalah pertama untuk broker summary-nya, kemudian posisi broker retail seperti YP, PD, CC, KK, dan NI, kemudian ada analisis teknikalnya dan rekomendasi tanggal 18 Januari 2021. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke analisanya. Berikut merupakan chart ya, candle dari bull. Saya menggunakan tools dari tradingview.com. Di sini saya menggunakan metode bandarmologi ya, dimana melihat pergerakan bandar pada periode tertentu ya teman-teman ya. Jadi saya membagi menjadi 4 periode. Yang pertama 11 Desember sampai 29 Desember 2020. Kemudian 30 Desember sampai 7 Januari 2021. Selanjutnya 8 Januari sampai 12 Januari 2021. Dan yang terakhir 13 Januari sampai 15 Januari 2021 ya. Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama itu sideways, yang kedua mulai tren naik, ketiga tren naik, dan keempat tren turun ya. Kita lihat kira-kira selanjutnya ini bull bergerak ke arah mana ya teman-teman ya. Baik, yang pertama periode 11 Desember sampai 29 Desember 2020. Berikut akan saya tampilkan broker summary-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah broker summary-nya dari tanggal 11 Desember untuk sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 untuk saham bulls ya. Ini sudah saya filter hanya netnya aja. Di sebelah kiri kita bisa lihat ya, yang broker-broker yang melakukan net buy itu ada broker II, kemudian AI, KZ, CC, dan BQ ya, top 5-nya. Kemudian yang di sebelah kanan yang berwarna merah ini angkanya broker-broker yang melakukan aksi jual ya, net sell ya. Ada broker XA, FS, AN, CP, HD ya, dan YJ. Nah, broker retail ada di mana? Broker retail di net selling ya, nomor 8 tuh ada YP. Kemudian kita lihat yang lain tuh sepertinya belum ada ya pada periode ini ya. Yang besar mungkin di bagian bawah kayaknya, yang broker-broker yang lain. Baru ada broker YP aja sih yang net sell. Kita cek ya, apakah fase ini merupakan fase akumulasi atau distribusi ya teman-teman ya. Oke, ini adalah periode tanggal 11 Desember sampai 29 Desember 2020 ya. Bisa kita lihat jumlah broker yang melakukan net buy hanya 28 broker ya teman-teman ya. Sementara broker yang melakukan net sell ada sekitar 49 broker. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Karena jumlah broker yang melakukan net buy itu lebih sedikit, ini bisa kita katakan sebagai fase akumulasi ya teman-teman ya. Di samping itu tadi yang pertama kita lihat broker I itu melakukan pembelian masif ya. Jadi bisa kita simpulkan periode tanggal 11 Desember sampai 29 Desember itu adalah periode akumulasi bandar teman-teman ya.
Dan kemungkinan besar kalau ada akumulasi bandar itu harganya tuh nggak lama lagi akan naik teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke periode kedua tanggal 30 Desember sampai 7 Januari 2021 ya. Kita lihat seperti apa. Oke. Berikut periode tanggal 30 Desember sampai 7 Januari 2021 ya teman-teman. Ini di kolom sebelah kiri yang hijau-hijau ini angkanya. Top 5 broker yang melakukan pembelian tuh ada II, ZP, CC, YP, DR, dan PD. Broker-broker retail udah mulai masuk ya teman-teman ya. Berarti saham bull ini sudah mulai menarik broker retail nih teman-teman. Cuman tetap ada pembelian masif ya oleh broker II ya sebanyak 7,7 juta lot ya, senilai 279 miliar pada periode tersebut. Sementara di net sellingnya itu ada broker FS, XA, AN, CP, HD, dan YJ ya. Kita cek juga kira-kira nih fase akumulasi atau distribusi ya teman-teman. Oke, baik. Ini lanjutan tanggal 30 Desember sampai 7 Januari 2021. Kita cek juga ya. Ternyata ini masih akumulasi ya teman-teman ya. Terlihat dari jumlah broker yang melakukan net buy yang warna hijau ini hanya 29 broker. Sementara yang melakukan net sell itu ada sekitar 46 broker. Jadi ini masih merupakan fase akumulasi. Dan sebagai catatan, broker-broker retail seperti PD, CC, YP mulai masuk juga ya teman-teman ya di tanggal 30 Desember sampai 7 Januari 2021. Jadi bisa kita simpulkan periode 30 Desember 2020 sampai dengan 7 Januari 2021 itu masih merupakan periode akumulasi ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ke periode 8 Januari sampai 12 Januari 2021. Nah, berikut adalah periode 8 Januari sampai 12 Januari 2021. Ternyata broker yang di sebelah kanan ini ya, sebelah kiri saya yang warna hijau-hijau ini, yang top 5 brokernya tuh II, ZP, CC, PD, dan DR ya. Sementara yang di sebelah kanan yang warna merah ini angkanya, broker FS, XA, AN, CP, dan HD. Broker II dan ZP ini masih masif ya melakukan pembelian teman-teman. Kita cek apakah ini fase akumulasi atau distribusi ya. Ini periode 8 Januari sampai 12 Januari 2021 ya. Ternyata masih merupakan akumulasi ya. Karena jumlah broker yang melakukan net buy hanya 31 broker, sementara broker yang melakukan net sell ada 45 broker teman-teman. Berarti kita simpulkan periode 8 Januari sampai 12 Januari ini masih merupakan fase akumulasi ya. Selanjutnya kita ke periode terakhir ya, 13 Januari sampai 15 Januari 2021 ya. Dimana di chartnya ini juga menunjukkan tren turun ya untuk saham bulls ini. Kira-kira turunnya itu apakah terjadi distribusi besar-besaran atau masih akumulasi ya teman-teman. Kita cek coba bareng-bareng. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ini periode tanggal 13 Januari sampai 15 Januari 2021. Ternyata broker I itu masih melakukan net buy ya. Sebagai broker nomor 1 ya. Net buy sebanyak 3,4 juta lot dengan nilai 151 miliar ya teman-teman. Kemudian diikuti broker DR, KI, ZP, dan SH. Sementara broker yang melakukan net sell adalah FS, XA, AN, YP, HD, CP, CC, YJ, dan PD ada di sini juga di sebelah kanan. Jadi bisa disimpulkan ini broker retail ada di sebelah kanan yang merah ini angka-angkanya yang melakukan net sell, sementara broker-broker yang mungkin ada bandarnya di sebelah kiri ya melakukan net buy. Sekarang kita cek ini fase akumulasi atau distribusi ya. Oke, ini sudah saya scroll ke bawah tampilannya. Untuk tanggal 13 Januari sampai 15 Januari ternyata jumlah brokernya tuh hampir sama ya. Masing-masing yang net buy sama yang net sell sebanyak 34 broker ya. Oke, bisa kita simpulkan ya teman-teman. Periode 13 Januari sampai 15 Januari ini meskipun trennya sedang tren koreksi ya, tapi terlihat bahwa broker II itu masih melakukan akumulasi teman-teman. Jadi ada kemungkinan di hari Senin itu saham bulls
akan naik kembali. Sekarang coba kita lihat hanya di tanggal 15 Januarinya ya. Ini kan ada kenaikan sekitar 0,47% ya. Kira-kira saham yang terjadi itu seperti apa itu, teman-teman. Kita cek bersama. Oke, berikut broker summary-nya untuk saham Bull di tanggal 15 Januari 2021. Ternyata broker II ini masih melakukan net buy ya secara masif ya, 42,7 miliar. Kemudian diikuti broker CC, broker YP, DR, ZP, CS ya. Juga di urutan 11 ada broker PD ya. Dan ada di urutan 19. Selanjutnya yang melakukan net sell itu XA, FS, CP, HD, AN, YJ, LG ya. Kita cek apakah ini fase akumulasi atau distribusi. Oke, ternyata ini adalah fase akumulasi ya. Terlihat dari jumlah broker yang melakukan net buy ini hanya sebanyak 23 broker, sementara broker yang melakukan net sell yang warna merah ada 36 broker. Jadi bisa kita simpulkan pada periode tanggal 15 Januari 2021 ini adalah periode akumulasi ya teman-teman ya. Dan dikonfirmasi lagi jadi dari tanggal 13 sampai 15 juga masih merupakan periode akumulasi teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu dari beberapa zona yang tadi ya teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa saham Bull ini masih diakumulasi oleh bandar ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar di tanggal 18 Januari juga saham Bull ini akan masih naik lah. Nah, kira-kira kapan kita bisa masuknya? Oke, berikut saya coba gambarkan ya teman-teman ya. Kira-kira kita bisa masuk di mana nih? Ini yang di atas nih saya buat sebagai resistennya ya teman-teman ya. Jadi sebagai titik resisten di Bulls ini, saham Bulls di harga 494. Kemudian untuk titik supportnya saya buat di sini, di harga ini bawah. Di harga 400 teman-teman. Nah, kapan kita bisa mulai masuk? Nah, kita coba cek pergerakannya dulu ya, pergerakan hariannya si Bulls berapa nih rata-rata. Ini saya coba cek yang grafik tanggal 8 Januari. Sekitar 9%. Kemudian saya cek yang grafik tanggal 11 Januari. Sekitar 10%-an lah ya teman-teman. Kemudian saya cek grafik tanggal 13 Januari. Sekitar 7%-an turunnya. Jadi bisa kita simpulkan ya, pergerakan Bulls ini berada di range 10%-an ya kalau naik, dan resikonya itu sekitar 7%-an teman-teman. Nah, kapan kira-kira kita bisa memastikan untuk masuk ke saham Bulls ini? Oke, untuk titik masuknya itu kalau saya biasanya menunggu candle di hari Senin, kira-kira candlenya itu hijau atau merah ya teman-teman. Kalau si candle itu bisa bertahan di atas angka 400 ini, silakan dipertimbangkan untuk masuk ke saham Bulls ya teman-teman ya, dengan target sekitar 10% dari harga 400 ya. Jadi 10% dari harga 400 itu sekitar, bentar, targetnya itu
ya, kira-kira di 440-an. Target di 440-an, kemudian resikonya tadi sekitar 7% ya teman-teman ya. Saya hitung resikonya sekitar 7%. Resikonya itu coba lebih kurang untuk stop loss di angka 372. Oke, jadi rekomendasi untuk saham Bulls ya teman-teman, karena dari hasil pengecekan broker summary-nya itu masih dalam fase akumulasi oleh bandar ya, kalau menurut saya kemungkinan besar si saham Bulls ini setelah terjadi koreksi berturut-turut tanggal 13 dan 14 Januari, kemungkinan besar dia akan kembali naik ya. Bisa masuk, teman-teman bisa masuk di harga sekitar 400-an, kemudian dengan target di harga 440, itu sekitar 10%. Nah jika untuk stop lossnya atau cut lossnya di minus 7% atau di harga 372. Tapi dipastikan juga teman-teman ya, untuk hari Senin kira-kira candlenya itu yang muncul hijau atau merah. Nah, makanya hati-hati teman-teman. Resiko ditanggung masing-masing ya. Saya harapkan juga teman-teman juga melakukan analisa mandiri ya, agar bisa yakin dengan keputusan untuk transaksi di saham ini. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jika bermanfaat silahkan untuk di subscribe agar bisa selalu mendapatkan notifikasi analisa saham-saham harian dari channel Cuan Harian teman-teman ya. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di analisa saham harian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih.